Saudara, program catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan, salah satunya adalah catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Wang Sitao adalah pria berusia 52 tahun. Selama beberapa minggu, ayahnya yang berusia 77 tahun tidak bisa datang mengunjunginya, istrinya, dan juga anaknya yang berusia 1 tahun. Wang Sitao berpikir kemungkinan ayahnya sakit atau sibuk dengan urusan lain. Tapi setelah lebih dari 1 bulan berlalu, Wang Sitao mulai mengkhawatirkan kondisi ayahnya. Dia pernah mencoba menghubungi ayahnya, tetapi ayahnya hanya menjawab bahwa dia lupa dan akan datang keesokan harinya. Hal ini terjadi terus-menerus selama beberapa minggu. Wang Sitao mulai merasakan ada yang tidak beres dengan ayahnya. Dia memutuskan untuk pergi mengunjungi ayahnya keesokan harinya. Sesampainya di sana, Wang Sitao terkejut karena rumah ayahnya lebih kotor dan berantakan daripada biasanya. Ketika dia bertanya kepada ayahnya mengenai hal itu, ayahnya mengatakan bahwa dia tidak tahu mengapa kondisi rumahnya seperti itu. Beberapa bulan berlalu dan ayah Wang Sitao masih sering melupakan hal-hal seperti kapan terakhir dia makan dan bagaimana cara memakai baju yang benar. Rumahnya juga semakin kotor dan berantakan. Akhirnya Wang Sitao memutuskan untuk membawa ayahnya ke rumah sakit. Di sana, dokter mendengarkan penjelasan Wang Sitao tentang ayahnya yang semakin pelupa. Kemudian dokter itu melakukan beberapa pemeriksaan dan meminta ayah Wang Sitao menjalani tes darah. Ayah Wang Sitao juga diminta menjalani CT scan pada bagian kepalanya. Tes ini cukup mahal, tetapi hasilnya sangat diperlukan untuk mengetahui apakah ada gangguan pada otak ayah Wang Sitao. Dokter itu kemudian menjelaskan kepada Wang Sitao bahwa hasil CT scan otak ayahnya menunjukkan adanya kemungkinan demensia. Penjelasan yang diberikan Wang Sitao sebelumnya juga mendukung kemungkinan ini. Wang Sitao tidak tahu banyak tentang kondisi yang dialami ayahnya. Kemudian dokter itu menjelaskan bahwa demensia adalah sebuah proses pada otak yang mengakibatkan seseorang sedikit demi sedikit kehilangan kemampuan untuk berpikir serta membuat keputusan. Dijelaskan bahwa penderita demensia pada umumnya kehilangan paling tidak 2 dari beberapa kemampuan seperti bahasa, memori, kepribadian, serta kemampuan mengambil keputusan. Dokter itu mengatakan bahwa menurut pengamatannya, ayah Wang Sitao sudah mengalami penurunan kemampuan mengingat, perubahan kepribadian, serta ketidakmampuan membuat keputusan. Apa yang menyebabkan penyakit ini? Beberapa faktornya adalah kekurangan vitamin B12 atau level hormon tiroid yang terlalu rendah. Tapi hasil tes darah ayah Wang Sitao menunjukkan tidak ada abnormalitas. Dokter itu mengatakan bahwa pada sebagian besar penderita demensia, tidak terlalu jelas penyebab pastinya. Tapi faktor usia adalah hal paling berpengaruh. Saat ini tidak banyak pengobatan yang bisa menolong lansia dengan demensia. Ada beberapa obat yang bisa memperlambat perkembangan demensia, tetapi harganya masih sangat mahal. Tidak ada obat yang bisa sepenuhnya mencegah demensia atau menyembuhkannya. Lalu apa yang harus dilakukan?
Dokter itu merekomendasikan beberapa artikel untuk dibaca serta meminta Wang Sitao dan ayahnya datang kembali seminggu kemudian untuk mendiskusikan pilihan pengobatan bagi ayah Wang Sitao. Sesampainya di rumah, Wang Sitao membaca artikel yang direkomendasikan dokter itu, tapi dia tetap merasa khawatir tentang apa yang harus dilakukan. Wang Sitao merasa tidak berdaya karena dokter di rumah sakit mengatakan bahwa tidak ada obat yang bisa menyembuhkan demensia. Di tengah kekhawatirannya, dia mendengarkan radio yang berbicara tentang Yesus Kristus dan bagaimana dia bisa membantu orang yang membutuhkan. Penyiar radio itu membacakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Penyiar itu mengatakan bahwa bacaan tadi berasal dari Alkitab. Wang Sitao pernah mendengar tentang Alkitab, tetapi dia tidak banyak tahu tentang isinya. Kemudian penyiar radio itu mengatakan bahwa bacaan tadi adalah perkataan Yesus Kristus. Dikatakan juga bahwa Yesus Kristus bisa memberikan kelegaan dari beban-beban dalam hidup kita, baik itu beban fisik, emosional, atau spiritual. Hal itu tentu saja menjadi kabar baik bagi Wang Sitao karena dia merasa lelah secara fisik maupun emosional akibat penyakit yang dialami ayahnya. Dia ingin tahu lebih banyak tentang Yesus Kristus. Seminggu kemudian, Wang Sitao dan ayahnya kembali menemui dokter untuk mendiskusikan demensia ayahnya. Dokter itu mengatakan bahwa kondisi ini tidak bisa disembuhkan dan lama-kelamaan akan semakin memburuk. Bahkan sebagian besar penderita demensia tidak lagi bisa beraktivitas secara mandiri setelah beberapa tahun didiagnosa dengan penyakit ini. Keluarga bisa merawat lansia dengan demensia di rumah, tapi kebanyakan orang akan menyerahkan tanggung jawab ini kepada panti jompo, di mana mereka bisa membantu lansia untuk makan, berpakaian, dan mengingat kegiatannya sehari-hari. Pada umumnya, penderita lansia hanya punya waktu untuk hidup selama 4-6 tahun setelah diagnosa pertamanya. Dokter ini mengatakan bahwa hal terpenting yang perlu dilakukan sekarang adalah membiasakan sebuah rutinitas yang tidak berubah-ubah bagi ayah Wang Sitao. Pergi ke rumah putranya menggunakan transportasi umum mungkin terlalu sulit untuk dilakukan ayah Wang Sitao saat ini. Dokter itu menyarankan supaya ayahnya tinggal bersama Wang Sitao dan istrinya, meskipun hal ini akan membawa beberapa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah mereka bisa mengawasi ayahnya dengan lebih baik, tapi dampak negatifnya adalah mereka perlu mengorbankan waktu, tenaga, serta perhatian mereka untuk merawat ayah Wang Sitao. Dokter itu juga meminta Wang Sitao untuk mengajak ayahnya berdiskusi secara berkala untuk mencegah rasa kesepian. Lansia dengan demensia biasanya melupakan apa yang mereka makan hari itu, tapi mereka justru ingat banyak kejadian yang mereka alami berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Sehingga penting bagi orang-orang di sekitarnya untuk memberikan informasi secara berkala. Dokter itu juga menekankan bahwa untuk merawat lansia dengan demensia diperlukan kesabaran yang tinggi. Wang Sitao pulang dari rumah sakit bersama ayahnya dengan perasaan yang lebih baik. Tapi dia masih merasa sedikit khawatir tentang perubahan yang akan terjadi kalau ayahnya pindah ke rumahnya. Dia juga harus berdiskusi dengan istrinya karena hal ini berarti mereka harus merawat ayahnya sekaligus anaknya yang baru berusia 1 tahun. Wang Sitao kemudian mengingat program radio yang membicarakan tentang Yesus yang bisa menolong yang lelah dan menyembuhkan yang sakit. Apakah Yesus bisa menolongnya mengatasi masalah ini? Penyiar radio itu kembali membacakan ayat Alkitab yang berbunyi, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita,
oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat ini menunjukkan betapa luar biasanya Allah. Meskipun kita telah memberontak melawan Allah, Dia tetap menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi kita. Tetapi Wang Sitao bertanya-tanya, bagaimana pengorbanan Yesus dapat menyelamatkan manusia? Kemudian penyiar radio itu membaca sebuah ayat yang menjawab pertanyaannya. Dikatakan bahwa, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hukuman dosa adalah maut, tetapi Allah memberikan kita kehidupan kekal melalui Yesus Kristus. Kita bisa menerima kehidupan ini kalau kita menerima Yesus Kristus ke dalam kehidupan kita. Yesus juga bisa memberikan kedamaian dalam hidup kita. Inilah yang diinginkan Wang Sitao. Bagaimana kita bisa menerima kehidupan dalam Yesus Kristus? Keesokan harinya program radio ini menjelaskan bagaimana kita bisa menerima kehidupan kekal bersama Yesus Kristus. Dalam Alkitab dikatakan bahwa, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Penyiar itu kemudian menjelaskan bahwa kita harus percaya bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa kita. Kemudian kita juga harus percaya bahwa Dia telah bangkit untuk mengalahkan kuasa dosa dan maut. Kalau kita percaya semua ini, kita akan diselamatkan. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.